Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Joko selaku dosen pembimbing PPL di SMK Ketintang Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Husnul Khotimah. Saya adalah mahasiswa program studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Program Pasca Sarjana UNESA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan program studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di SMK Ketintang Surabaya. Baik, kegiatan ini dilatar belakangi karena adanya mata kuliah PPL di semester 3. Pelaksanaan PPL ini merupakan suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di suatu sekolah atau lembaga pendidikan, pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran, dan belajar mengajar terbimbing, disertai sebuah tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong secara berjenjang. Kita ketahui bahwa pelaksanaan PPL ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah sebuah platform edu-learning untuk pembelajaran daring di SMK Ketintang, sehingga kegiatan ini dapat menciptakan sebuah kolaborasi yang baik dan juga sinergi yang positif antara mahasiswa Prodi S2 PTK dengan guru di SMK Ketintang. Untuk tujuan dari pelaksanaan PPL ini adalah yang pertama, pendalaman materi yang lebih pada materi yang digunakan untuk materi dalam tesis mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah memperoleh pengalaman mengembangkan materi ajar di level sekolah menengah kejuruan. Tujuan yang ketiga adalah memperoleh pengalaman mengelola perkuliahan untuk mengimplementasikan kompetensi pedagogik mahasiswa. Dan yang keempat adalah memperdalam pengembangan instrumen penilaian yang relevan dengan konten materi mahasiswa. Serta tujuan yang terakhir adalah mengimplementasikan kompetensi penguasaan TIK mahasiswa untuk mengelola pembelajaran di masa pandemi. Kemudian untuk manfaat terbagi menjadi 3, yakni ada bagi mahasiswa, bagi SMK Ketintang Surabaya, dan juga bagi Universitas Negeri Surabaya. Untuk manfaat bagi mahasiswa yakni menambah pengalaman, pemahaman tentang proses pembelajaran di sekolah, dan juga memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner. Kemudian manfaat bagi SMK Ketintang Surabaya yakni memperoleh kesempatan untuk menyiapkan calon tenaga pendidik profesional dan memperoleh bantuan perencanaan pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sedangkan manfaat bagi Universitas Negeri Surabaya yakni adanya umpan balik dari sekolah guna pengembangan kurikulum di sekolah. Universitas dapat meningkatkan materi perkuliahan yang relevan pada pembelajaran di sekolah dan terjalin kerjasama untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi. Lanjut untuk ke profil sekolah. Berikut adalah profil sekolah SMK Ketintang. Dapat kita ketahui bahwa SMK Ketintang ini dia berada di Jalan Ketintang nomor 147 sampai 151 Surabaya, termasuk ke dalam Yayasan Pendidikan Widya Dharma Surabaya, dan sudah mendapat SK akreditasi sekolah pada tanggal 15 Januari 2019, dan untuk nama kepala sekolahnya ini Pak Agung Nugroho SEMM. Berikut adalah lokasi sekolahnya, sangat strategis dan berada di depan Universitas Negeri Surabaya. Dan berikut adalah struktur organisasi dari SMK Ketintang Surabaya. Dapat diketahui bahwa Ketua Umum Yayasannya adalah Profesor Dr. Intan Nirwana. Kemudian ada komite sekolah, kepala sekolahnya dengan Pak Agung Nugroho, dan seterusnya. Lanjut ke visi dan misi sekolah. SMK Ketintang mempunyai visi yakni Sekolah Menengah Kejuruan Ketintang Surabaya sebagai lembaga pendidikan yang unggul dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan serta membentuk pribadi yang berakhlak mulia.
Untuk misinya yakni meningkatkan dan mengembangkan SDM di bidang pemasaran, akuntansi, administrasi perkantoran, teknik komputer dan jaringan, serta multimedia. Kemudian misi yang kedua adalah mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan mutu manajemen sekolah, merencanakan dan melaksanakan praktik kerja industri dengan pendidikan dan pelatihan, membangun pribadi yang berakhlak mulia, dan meningkatkan penguasaan iptek. Lanjut. Berikut adalah sarpras dan sumber daya manusia. Dapat diketahui bahwa guru di sini ada 95 orang, untuk pegawai TU-nya ada 5 orang, untuk petugas perpustakaannya ada 3 orang, satpam 6 orang, pegawai poliklinik UKS 2 orang, petugas laboratorium 2 orang, dan office boy-nya 7 orang. Kemudian untuk jenjang pendidikan guru yang mengajar di SMK Ketintang, untuk pendidikan sarjana ada 85 orang, dan untuk jenjang pendidikan pasca sarjana ada 10 orang. Berikut adalah karakteristik peserta didik. Jadi ada 5 kompetensi keahlian yang berada di SMK Ketintang, yakni yang pertama adalah AKL atau akuntansi keuangan lembaga, ada 335 orang. Kemudian untuk siswa di bisnis daring dan pemasaran BDP ada 184 orang. Kemudian di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran ada 439 orang. Kemudian di jurusan multimedia ada 268 orang, dan kemudian di jurusan TKJ ada 186 orang siswa. Lanjut ke kurikulum, yakni untuk kurikulum yang digunakan di SMK Ketintang adalah kurikulum K13 revisi 2016. Akan tetapi pada pandemi COVID-19 ini, Kemendikbud memberikan 3 opsi kurikulum, yakni sekolah pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat memilih salah satu kurikulum dari 3 opsi yang ditawarkan, yaitu berupa kurikulum yang tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Pada pelaksanaannya, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum darurat. Dan untuk RPP-nya sendiri, kita ketahui bahwa RPP ini dikembangkan dari silabus dan bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi. Pengembangan RPP ini dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan silabus saat melakukan analisis SKL, KI, dan KD. SKKD mata pelajaran komputer dan jaringan dasar dapat dilihat pada lampiran nomor 4. Sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, maka komponen utama RPP menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran. Dan untuk pelaksanaan pembelajaran, yang pertama adalah Learning Management System. Jadi di sini SMK Ketintang menggunakan 2 Learning Management System, yakni EduLearning dan juga Moodle. Nah, mahasiswa PPL mengajar mata pelajaran komputer dan jaringan dasar sebanyak 2 kelas, yakni kelas 10 TKJ 1 dan 10 TKJ 2. Pembelajaran ini dilakukan secara daring menggunakan EduLearning dengan alamat link yakni http://smkketintang.edulearning.me/. Kemudian Moodle juga digunakan di SMK Ketintang ini. Dapat kita ketahui bahwa Moodle adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Tidak perlu bingung dengan istilahnya, namun intinya Moodle ini merupakan platform yang digunakan khusus sebagai sebuah sistem manajemen pembelajaran. Artinya jika Anda ingin membuat e-learning agar kegiatan belajar mengajar lebih efektif, Moodle bisa menjadi pilihan. Moodle adalah platform yang bersifat web-based, jadi seluruh kegiatan belajar mengajar ini dilakukan dengan mengakses website menggunakan web browser. Lanjut ke peraturan guru selama pembelajaran online. Nah, ketentuan umumnya adalah sebagai berikut. Selama pembelajaran daring, guru wajib menggunakan seragam yang rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan sekolah. Guru wajib datang ke sekolah selama pembelajaran daring berlangsung. Guru wajib join ke dalam grup WhatsApp kelas yang akan diajar maksimal 2 jam
sebelum pembelajaran. Kemudian guru dianggap masuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah guru sudah mengupload materi pembelajaran. 2. Guru mengendalikan, mengontrol, dan melakukan penilaian hasil tugas siswa selama pembelajaran secara daring. Dan yang ketiga adalah guru mengisi berita acara setiap pertemuan. Dan untuk pelaksanaan pembelajarannya ya, dapat diketahui bahwa kelas 10 TKJ 1 hari Senin mulai dari jam 7.25 sampai jam 9. Kemudian 10 TKJ 1 itu hari Rabu jam 7.25 sampai jam 8.25. Untuk hari Kamis adalah kelas 10 TKJ 2, di sini jam 9.10 sampai 10.10, dan untuk hari Jumat adalah kelas 10 TKJ 2 mulai dari jam 7.25 sampai jam 9. Untuk pelaksanaan pembelajaran daringnya ini menggunakan 2 KD, yakni KD 3.4 dan KD 3.5. Nah, berikut adalah kriteria kenaikan kelas. Jadi untuk SMK Ketintang, kriteria kenaikan kelas ini berdasarkan ketuntasan hasil belajar pada setiap mata pelajaran, baik sikap pengetahuan maupun keterampilan. Jika terdapat aspek pengetahuan dan keterampilan mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau genap, maka yang pertama akan dihitung rata nilai berdasarkan aspek mata pelajaran semester ganjil atau genap. Kemudian yang kedua, nilai rata setiap aspek dibandingkan dengan KKM pada mata pelajaran tersebut. Jika hasil pada nilai rata lebih dari nilai KKM, maka aspek mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas, dan sebaliknya jika nilai rata kurang dari nilai KKM, maka aspek mata pelajaran tersebut dinyatakan belum tuntas. Nah, berikut adalah jadwal kegiatan selama PPL di SMK Ketintang Surabaya, yakni dimulai pada tanggal 19 Oktober 2020. Kita menemui waka kurikulum untuk izin PPL, pelaksanaan PPL di SMK Ketintang Surabaya, dan pembagian mata pelajaran pada setiap mahasiswa PPL. Karena pada waktu itu Kepsek berhalangan hadir, jadi kami izinnya di waka kurikulum. Kemudian pada tanggal 20 kita menemui guru pamong untuk membahas terkait KD dan mata pelajaran yang akan diajarkan, serta mendiskusikan perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020 melaksanakan praktek mengajar pertemuan 1 dengan materi konfigurasi BIOS di kelas 10 TKJ 2. Kemudian pada tanggal 6 November 2020 melaksanakan praktek mengajar pertemuan 2 dengan materi partisi harddisk di kelas 10 TKJ 2. Kemudian pada tanggal 11 November 2020 kita melaksanakan praktek mengajar pertemuan ketiga dengan materi sistem kerja OS di kelas 10 TKJ 1. Dan pada tanggal 11 November kita monitoring dosen pembimbing lapangan dengan kepala sekolah SMK Ketintang Surabaya, dan pada tanggal 17 November melaksanakan praktik mengajar pertemuan keempat dengan melakukan penilaian terhadap kinerja siswa. Dan pada tanggal 19 November 2020 PPL dinyatakan selesai. Nah, untuk permasalahan dan solusi yang kami alami selama PPL berlangsung, yakni yang pertama, untuk masalahnya adalah di sana kita terbatas komunikasi secara langsung dengan peserta didik dikarenakan semua kegiatan dilakukan secara daring. Kemudian juga ada keterbatasan kuota dan jaringan internet peserta didik sehingga proses belajar mengajar tidak optimal. Kemudian yang terakhir adalah perhatian peserta didik tidak fokus pada guru bahkan ketika pembelajaran. Nah, solusi yang kami tawarkan yakni yang pertama adalah selalu berkomunikasi aktif dengan guru pamong saat melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran yang sedikit rileks, dan di sela-sela proses belajar mengajar diberikan motivasi belajar. Dan yang keempat, mengupload materi pembelajaran di website EduLearning agar peserta didik dapat mengakses materi kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kelima, memberikan tugas dengan tenggang waktu relatif lebih lama agar peserta didik tidak mudah stres, dan tugas dikerjakan bisa secara individu maupun berkelompok guna untuk mengatasi terbatasnya fasilitas. Lanjut ke kesimpulan. Jadi dari PPL ini dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran daring yang dilakukan oleh mahasiswa PPL program studi S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan dilaksanakan sebanyak 4 pertemuan pada kelas 10 TKJ 1 dan kelas 10 TKJ 2 secara daring. Model pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik di mana pelaksanaannya dilakukan melalui EduLearning, Moodle, Zoom, dan WhatsApp. Pelaksanaan pembelajaran secara daring dapat berlangsung dengan baik dan mendapat respon positif dari siswa.
Untuk sarannya, kami menyarankan yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan SDM di bidang pemasaran, akuntansi, administrasi, perkantoran, teknik komputer, jaringan, dan juga multimedia. Kemudian mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan mutu manajemen sekolah, dan merencanakan serta melaksanakan praktik kerja industri dengan pendidikan dan pelatihan, membangun pribadi yang berakhlak mulia, serta meningkatkan penguasaan iptek. Baik, berikut adalah dokumentasi sewaktu kami melakukan praktik pembelajaran lapangan, yakni yang pertama adalah pembelajaran melalui Zoom meeting. Ini diambil ketika saya mengajar dengan partisi harddisk. Kemudian dokumentasi yang kedua ini adalah waktu monitoring oleh desain pembimbing PPL. Dan yang terakhir ini adalah dokumentasi pada waktu pengarahan oleh kepala sekolah. Nah, demikian tadi hasil presentasi laporan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.